Di mana sebelumnya sore hari tadi massa berupaya masuk ke gedung DPR dengan mendobrak gerbang luar. Kita lihat ada yang naik ke atas pagar. Ini dia sambil membentangkan sejumlah spanduk di sana. Di mana informasi yang kami dapatkan, perwakilan massa memanjat gerbang di tengah kepulan asap dampak dari aksi pembakaran yang dilakukan di sana. Sesekali massa juga terlihat melempari gerbang dan ada upaya diduga merobohkan gerbang dengan cara mengguncang-guncang pagar di gedung DPR RI. Ya, seperti yang kita lihat pemirsa, di bagian dalam kawasan gedung DPR tadi aparat masih berjaga untuk mengantisipasi massa. Polisi meminta massa tertib dalam menggelar aksinya. Kami dari Kepolisian Polda Metro Jaya memohon kepada seluruh saudara-saudari agar tidak melakukan pelemparan. Mohon saudara-saudari berlaku dengan tertib. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, saudara-saudari, jangan Desa Merah Putih dan makan bergizi gratis dengan mengevaluasi setiap program yang saat ini sedang berjalan serta menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan penjelasan ataupun keluh kesah dari perwakilan ojek online yang memang menyampaikan kekecewaannya karena aliansi masyarakat Pati Bersatu setelah diterima dari pihak DPR RI siang tadi langsung mengundurkan diri dan tidak melanjutkan aksi unjuk rasanya. Begitu mereka mengungkapkan kecewaan lantaran aliansi ojol ini yang terus mengawal dan menyambut masyarakat Pati, namun setelah diterima DPR pergi begitu saja. Dan untuk hasil audiensi anggota DPR dan juga masyarakat Pati ini diantaranya adalah komitmen rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang nantinya akan ditunggu hingga 15 Desember 2026. Sementara itu Juno, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, kita kembali memantau situasi terkini di depan gedung DPR RI setelah Indira Utomo tadi melaporkan bagaimana keadaan aksi unjuk rasa yang sempat ricuh. Informasi yang kami dapatkan, kericuhan salah satu pemicunya diduga adalah karena kekecewaan massa terkait perwakilan dari aliansi masyarakat Pati yang sudah diterima oleh DPR meninggalkan lokasi unjuk rasa. Diduga karena kekecewaan tersebut sehingga adanya kericuhan seperti ini pemirsa. Bahkan petugas harus melepaskan tembakan air ke arah pengunjuk rasa karena situasi yang tidak kondusif. Dan ini adalah ketatnya petugas yang juga menurunkan puluhan hingga ratusan anggotanya ke lapangan untuk mengendalikan situasi di lapangan. Dan aksi ini berpacu dengan tim liputan di lapangan yang juga selalu berupaya menyajikan informasi terbarunya. Ada titik api di depan gerbang gedung DPR MPR pemirsa. Ya, sekali lagi saya ajak Anda pemirsa untuk mendoakan semoga saja aksi ini berlangsung dengan aman, lancar, tertib, tidak ada insiden yang tidak diharapkan. Dan kami juga mengajak untuk semua pihak menyampaikan aspirasi dengan baik dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Petugas di lapangan berupaya membubarkan massa dengan menembakkan water cannon di sana pemirsa.
Seorang pemuda tak dikenal babak belur dihakimi masa aksi di depan gedung DPR. Polisi sempat kewalahan mengamankan pemuda itu dari kerumunan massa. Ada pemuda tak dikenal dituding sebagai penyusup menjadi bulan-bulanan masa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Emosi massa tak terbendung, di mana sejumlah petugas kepolisian di lokasi sempat kewalahan saat mengamankan pemuda itu. Jadi aksi main hakim sendiri ini dipicu kekesalan massa atas ulah pemuda yang diduga memamerkan senjata tajamnya di bagian pinggang. Kericuhan mereda setelah petugas kepolisian berhasil mengevakuasi penyusup itu ke balik pagar gedung DPR. Sejumlah petugas Satpol PP diusir paksa masa aksi saat menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar di depan gedung DPR sambil memaki massa melempari petugas dengan botol air mineral. Jadi ini adalah situasi ricuh yang sempat terjadi saat aksi yang digelar warga Pati di depan gedung DPR siang hari tadi. Sejumlah petugas Satpol PP menjadi sasaran pengusiran paksa karena tidak hanya memaki dengan nada keras. Upaya paksa ini juga dipicu dengan pengusiran tentang pedagang untuk berjualan di sana begitu. Dan massa yang kesal melempari petugas dengan botol air mineral. Pengusiran paksa diduga dipicu kesalnya atas tindakan petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima agar tak berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Ya, para petugas Satpol PP itu pun akhirnya selamat setelah diusir menjauh dari lokasi aksi. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan seperti airsoft gun hingga jerigen bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.
Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat aksi, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan barang bawaan para peserta aksi yang menuju gedung DPR. Sejumlah peserta aksi yang menuju gedung DPR RI sempat tertahan oleh petugas kepolisian di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta untuk diperiksa terkait barang bawaan. Seluruh barang bawaan peserta aksi digeledah petugas untuk mencegah adanya barang berbahaya yang berpotensi mengganggu aksi unjuk rasa. Petugas mengamankan bambu yang dipakai untuk mengikat bendera. Petugas gabungan TNI dan Polri melakukan penyekatan di Jalan Daan Mogot, kawasan Pusat Niaga Terpadu Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Langkah ini untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa. Petugas gabungan melakukan penyekatan di salah satu akses utama yang menghubungkan wilayah Tangerang dengan Jakarta di Jalan Daan Mogot, kawasan Pusat Niaga. Petugas gabungan dari Polsek Batu Ceper, Polres Metro Tangerang Kota, TNI, serta unsur potensi masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas menuju Jakarta. Pemeriksaan menyasar kendaraan angkutan barang serta pengendara yang dinilai berpeluang membawa massa menuju ibu kota. Menurut polisi, fokus penyekatan diarahkan pada pergerakan kelompok yang terindikasi hendak bergabung dalam aksi, termasuk kelompok yang diduga menganut paham anarkis. Kan ya pemeriksaan, jangan sampai ada masa-masa yang akan membuat gaduh di Jakarta, anarkis maupun kerusuhan. Petugas memastikan penyekatan akan terus dilakukan sampai ada perkembangan lebih lanjut terkait situasi keamanan dan pergerakan massa. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga ketertiban di wilayah Tangerang maupun Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 4.000 personel gabungan mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan gedung DPR RI Jakarta hari ini. 4.000 lebih personel gabungan diterjunkan mengamankan kawasan gedung DPR MPR yang menjadi salah satu titik utama aksi penyampaian aspirasi. Salah satunya massa dari masyarakat Pati yang telah berada di sekitar kawasan gedung DPR MPR. Polda Metro Jaya mencatat sedikitnya 62 aksi penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di berbagai titik hari ini. Kekompakan tidak hanya datang dari peserta aksi tapi juga dari warga yang memberikan donasi. Sejumlah ibu datang memberi bantuan logistik tanpa ada perintah siapapun. Dari mana? Dari mana? Iya. Selipi. Lagi pada bawain apa? Ini makanan untuk logistik untuk. Ya, inilah aksi ibu-ibu yang diunggah akun Threads Olahraga. Sejumlah ibu-ibu ini spontan datang membawa bantuan makanan dan minuman untuk peserta aksi yang melakukan demo hari ini. Meski tak mampu membantu banyak hal, namun setidaknya sedikit upaya memberi logistik diharapkan membantu peserta aksi bisa menyuarakan kondisi rakyat ke pemerintah. Makasih, ya. Siap diamani nama Bang Bare di sini. Ya, makasih ya, Bu. Rumah keluarga anggota AMPB di Pati, Jawa Tengah menjadi sasaran penembakan oleh orang tak dikenal. Akibat insiden itu kaca pintu rumah bolong dan ditemukan 4 butir peluru di lokasi. Rumah seorang warga di Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi sasaran penembakan oleh orang tidak dikenal. Kejadian ini menimpa rumah yang ditinggali Sri Suryati beserta keluarganya. Suami Sri yang akrab disapa Pak Yongkek merupakan bagian dari rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang melakukan pergerakan hingga ke Jakarta. Di lokasi kejadian, keluarga menemukan 4 butir peluru yang menjadi barang bukti atas peristiwa tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini membuat keluarga merasa sangat terintimidasi dan trauma. Sebelum insiden penembakan terjadi, Sri Suryati mengaku telah menerima teror melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Isi teror tersebut menuntutnya untuk menghapus unggahan video yang menampilkan aktivitas pergerakan AMPB lengkap dengan ancaman penangkapan apabila permintaan itu tidak dipenuhi. Ada berapa buah? Ada 4. 4 ya. Yang katanya rusak berapa, Bu? Katanya cuma 1 ini. 1 ya. Terus malam, sore saya di teror. Katanya suruh hapus video itu. Pihak keluarga belum melaporkan kejadian ini secara resmi ke pihak kepolisian.
Keluarga masih menunggu koordinasi lebih lanjut sebelum mengambil langkah hukum. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB akhirnya membubarkan diri usai menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR terkait tuntutan percepatan pengesahan RUU perampasan aset di gedung DPR Senayan, Jakarta. Masa membubarkan diri usai koordinator AMPB Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen hasil audiensi dengan pimpinan DPR di hadapan massa aksi. Dalam surat itu DPR menyatakan komitmen menuntaskan perumusan RUU perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Botok menyebut pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila hingga tenggat waktu itu RUU perampasan aset belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Usai penyampaian hasil audiensi, massa aksi mulai meninggalkan lokasi demonstrasi secara bertahap. Pemirsa, sebelumnya politikus Partai Gerindra Andre Rosiade bersama politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, politikus PKS Ahmad Heriawan, serta Botok naik ke atas mobil komando menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR kepada massa aksi. Dalam kesempatan ini Andre mengatakan aspirasi massa terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset telah diterima oleh pimpinan DPR. Andre menyebut pimpinan DPR telah menyatakan komitmen agar RUU perampasan aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen DPR akan menyelesaikan RUU perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Lalu pimpinan DPR juga menuliskan dalam pernyataannya bahwa seandainya tidak selesai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan maupun juga sebagai anggota DPR. Itu sudah disampaikan, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman aliansi, dan juga pimpinan DPR juga memberikan ruang dan undangan kepada teman-teman aliansi untuk berpartisipasi di meaningful partisipasi, di mana nanti Komisi 3 akan terus melakukan RDPU untuk mendengarkan aspirasi dan masukan. Aktivis asal Pati Supriyono alias Botok akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna DPR pagi tadi. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka mengaku akan menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR dan berharap dapat segera direalisasikan. Bebas dari korupsi. Segera disahkan bulan ini. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Mas Botok memberi pernyataan di depan massa aksi usai melakukan audiensi dengan DPR hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ya, untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi aksi massa terkait RUU perampasan aset, kita bergabung dengan rekan Indira Utomo langsung dari kawasan gedung DPR RI. Indira, bagaimana perkembangan situasi di sana saat ini? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, pantauan kami di lapangan hingga pukul 7:30 malam. Untuk situasi terkini, para massa aksi yang turun untuk melakukan aksi unjuk rasa sepenuhnya sudah dimundurkan tadi oleh pihak kepolisian. Dan untuk tadi aliansi masyarakat yang berkumpul di depan gedung DPR ini memang banyak sekali, dan mereka tadi juga melakukan upaya untuk merobohkan gedung depan DPR RI, kemudian melakukan pembakaran sejumlah benda-benda, baik dari sisa makanan, kemudian karpet dan sebagainya begitu, untuk menyulutkan keributan. Dan untuk aliansi masyarakat yang ikut unjuk rasa, ya ini Gerakan Rakyat Menggugat, yang terdiri dari berbagai masyarakat Indonesia dan juga tentunya mahasiswa. Dan tadi sekitar pukul 6 hingga 6:30 pihak keamanan atau kepolisian berusaha untuk membubarkan massa aksi di depan gedung DPR. Salah satunya dengan cara memperingatkan bahwa memang batas akhir untuk aksi unjuk rasa ialah pukul 6 sore. Dan setelah itu massa juga belum mundur dan akhirnya disemprotkan water cannon oleh pihak keamanan. Dan kembali dari para massa aksi ini menyuarakan tuntutan diantaranya yaitu hentikan kebijakan pajak yang menyulitkan rakyat, kemudian evaluasi sepenuhnya program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, serta menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional. Dan mereka juga berharap untuk RUU perampasan aset bagi para koruptor ini segera disahkan. Dan tadi kami juga sempat mendengar keluh kesah ataupun penjelasan dari perwakilan ojek online yang menyampaikan kekecewaannya karena tadi aliansi masyarakat Pati setelah diterima oleh pihak DPR langsung membubarkan diri dari depan gedung DPR begitu, dan tidak melanjutkan aksinya. Dan mereka juga mengungkapkan kecewaan lantaran aliansi ojol ini terus mengawal mereka menyambut, namun setelah diterima langsung mengundurkan diri begitu saja. Dan untuk hasil audiensi dari masyarakat Pati ini salah satunya adalah komitmen rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dijadwalkan akan segera disahkan pada 15 Desember 2026, dan masyarakat akan terus mengawal rancangan undang-undang ini supaya segera disahkan. Dan hingga kini pantauan kami di lapangan untuk situasi di gedung DPR sudah sepenuhnya massa aksi dibubarkan. Sementara itu, Yudi, kembali ke studio. Baik, Indira, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap hati-hati ya, melakukan liputan secara langsung di sana. Terima kasih banyak update informasinya. Selamat bertugas kembali, Indira. Dan ini adalah kesimpulan aksi demo 27 Agustus 2026 hari ini. Salah satunya menyuarakan tentang keinginan tindakan tegas terhadap koruptor. Kesimpulan aksi 27 Agustus. RUU perampasan aset mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Hukuman koruptor, menerapkan hukuman terberat bagi koruptor. Agenda aksi Aliansi Masyarakat Bersatu Pati tidak ada tujuan melengsarkan presiden, namun justru mendesak pemerintah bekerja lebih baik. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pintu DPR terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Ia juga memastikan bahwa RUU perampasan aset akan diselesaikan pada 15 Desember 2026. Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya masih kurang lebih 4,5 bulan lagi. Jadi insya Allah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR Pak Dasko bahwa insya Allah RUU perampasan aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15
Desember tahun 2026. Sebenarnya kan memang dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, namun ada aturan dan mekanismenya bahwa jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, yang namanya di rumah siapa saja, ini kan lembaga DPR, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat atau keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut, apakah itu melalui BAM, apakah itu di RDPU di komisi-komisi, ya bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Begitu juga saya rasa di setiap rumah yang akan dimasuki oleh tamu, tentu saja